untuk biar dia nggak ringan, itu kan bisa dibayar oleh penyewanya. Kalau di pengelola sendiri ada nggak Bu jasa untuk itu penyewaan? Biasanya secara umum pengelola ada ya, namanya standard market. Tapi itu tergantung dari kepengelolaan masing-masing. Oke, ya. Dari jadi buayan bisa menghubungi itu ya Bu ya. Betul. Oke Bu, tadi ada penelpon lagi ini yang akan masuk. Satu lagi mungkin yang terakhir ya Pak ya. Oke, silakan. Dari mana? Mohon disebutkan namanya. Sambil. Halo. 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 Ya, dari mana Pak? Tolong disebutkan namanya. Ya, nama saya Rian Pak. Siapa Pak? Saya salah satu penghuni di apartemen dengan di siapa Pak? Jakarta Barat. Maaf, dengan siapa Pak? Dengan Bapak Rian Pak. Pak Rian. Ya, Pak Rian dari mana Pak? Ya, saya salah satu penghuni di apartemen di Jakarta Barat Pak. Oh ya, pengurus ya Pak ya, oke. Ya, pada pemilik Pak, pemilik. Oh pemilik, ya silakan Pak. Pada prinsipnya saya setuju atas kenaikan IPL tersebut karena saya paham atas dampak dari kenaikan tersebut ya. Iya. Namun masalahnya kadang laporan keuangannya tersebut tidak transparan pada kami, sehingga kami ada perasaan tidak percaya Pak. Nah, satu pertanyaan saya, bagaimana mekanisme penghuni untuk mengetahui posisi laporan keuangan tersebut Pak? Iya. Mungkin itu saja pertanyaan saya, terima kasih Pak. Itu tadi Rian Pak dari Jakarta Barat. Kelihatannya dia mempertanyakan nih masalah transparansi. Ini masalah yang sensitif sekali Pak. Ini biasanya yang dikejar oleh penghuni. Nah, yang ditanya itu biasa mekanisme. Itu kalau seumpamanya penghuni ingin tahu posisi laporan keuangan itu bagaimana sih Bu sebetulnya? Kan itu memang udah ditempelin di mading apa semua. Gimana Bu selama ini Bu? Oke, seperti yang sudah ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga P3SRS tersebut, penghuni bisa ya, untuk mengetahui posisi laporan keuangan. Tentunya sudah ada mekanisme dan aturannya. Datang ke pengelola setelah memberikan surat kepada P3SRS. Kemudian pengelola akan menjelaskan masalah laporan keuangan seperti yang ditanyakan Pak Rian tadi. Jadi tidak sulit lah. Kalau dia mau tahu detailnya ya Bu ya. Tidak sulit, semuanya pengelola saya rasa memberikan kesempatan untuk melihat laporan keuangan. Tapi secara umum itu di laporan itu udah ditempelkan di mading gitu ya Bu? Iya, untuk itu ini sudah ya? audit ya. Audit ya? Sudah dilakukan audit, jadi auditnya independen ya. Begitu. Ada auditor independen ya Bu ya untuk itu ya? Betul. Karena memang disyaratkan oleh undang-undang gitu ya Bu ya? Gitu ya? Iya, Pak Mason ini Pak, mengenai ini Pak, ini kan masalah transparansi Pak, gitu. Sebetulnya bagaimana sih Pak? Apa ini Pak? Apa setiap penghuni tiba-tiba pingin nanya langsung aja datang itu tanpa ada surat atau gimana? Gimana sih sebetulnya mereka kalau ingin tahu itu Pak? Kembali di awal pembicaraan kita, ini kan masalah budaya bangsa sebetulnya. Pak. Jadi masyarakat kita selalu menganggap kalau uang yang sudah menjadi uang bersama disetorkan kepada perhimpunan dengan kantong sinking fund ataupun IPL tadi, selalu dia ada selalu curiga dikemanakan itu uang. Sama saja dengan donasi ya, donatur ya. Kegiatan apapun di negara ini saya perhatikan, kalau seseorang donatur itu memberikan uang, lantas setelah diberikan selalu dia bicara dikemanain sih itu uang katanya. Sebenarnya tidak seperti itu. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan pasti diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga perhimpunan. Pasti diatur. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ingat, itu pasti disahkan oleh Gubernur DKI kalau di Jakarta. Kalau di daerah lain itu oleh Bupati atau Wali Kota. Itu disahkan Pak? Disahkan. Bukan. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Nah, anggaran dasarnya itu disahkan, makanya di situ tata cara pertanggungjawaban pun kan sudah diatur sana, walaupun tidak detail. Maksud saya sudah ada amanat anggaran dasar. Amanat anggaran dasar berdasarkan undang-undang. Nah, bahwa harus beginilah pertanggungjawabannya.
Nah, ikutilah itu. Jangan setiap saat, gimana uang harus dipertanggungjawab. Tidak seperti itu. Seperti kata Ibu Ari tadi, sudah pasti ada misalnya pengumuman mengenai kondisi keuangan perhimpunan begini keadaannya. Tapi bila mana ada seseorang perlu mempertanyakan secara pribadi, ya ajukanlah seperti yang diamanatkan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, seperti Bu Ari tadi katakan kan, ajukan surat. Berarti itu mekanisme itu udah diatur ya, Pak ya? Sudah pasti diatur. Pasti diatur ya, Pak ya? Diatur. Kalaupun tidak di anggaran dasar, hanya disinggung di anggaran dasar, pasti ada peraturan, mekanisme yang mengatur itu. Pak, masalahnya ini biasanya anggaran dasar itu dibagikan ke seluruh, cuman banyak yang penghuni hampir sebagian besar tidak baca itu masalah. Makanya kembali budaya kita, budaya malas membaca kan? Malas baca loh. Maunya menonton saja. Menonton saja. Coba kalau dia baca, sebenarnya dia baca sendiri. Sama dengan undang-undang tentang rumah susun ini, siapa berhak tahu, siapapun boleh tahu kalau mau membaca. Itu. Tidak akan lebih pintar Pak Erlan dari orang lain kalau orang lain itu mau membaca. Iya, betul, Pak. Sama-sama diberi kesempatan untuk pintar kita semua. Menarik pembicaraannya Pak. Amazon kan budaya bangsa ya. Budaya bangsa kita budaya yang suka atau senang dilayani. Senang dilayani. Iya. Baik, pembicaraan kita cukup menarik ya Pak Amazon hari ini, Bu Ari. Banyak sebetulnya masukan-masukan yang bagi pemirsa kita yang mengenai beberapa hal yang kita memberikan wawasan mengenai yang disebutkan pengelolaan kenaikan IPL, banyak yang telah disampaikan oleh Pak Amazon. Cuman yang sebelum saya tutup acara ini ada beberapa kesimpulan yang ingin dari hasil diskusi kita hari ini yang akan saya catat. Pertama itu Pak, kenaikan IPL itu sebetulnya tidak dapat dihindari sebagai dampak konsekuensi dari imbas kenaikan harga-harga yang tadi kita sebutkan. Kedua, jika IPL tidak dinaikkan menyusul disesuaikan, maka operasional gedung akan terganggu, membuat ketidaknyamanan tinggal di apartemen, bahkan lebih jauh lagi nilai gedung akan jatuh. Ketiga, masih terdapat sebagian kecil penghuni yang kurang memahami kenyataan ini, kemudian menggalang demo sehingga menempatkan PPRS dan badan pengelola dalam posisi dilematis. Dan keempat, terakhir, keputusan kenaikan IPL diambil sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Demikian talk show kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan berjumpa di talk show berikutnya yang akan diselenggarakan oleh P3RSI. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Amazon, Bu Ari.